Kisah Daniel diambil dari kitab Tambahan Daniel pasal 14 ayat 1 hingga 22 dan pasal 14 ayat 23 hingga 42. Daniel dengan dewa Bel dan naga Babel. Daniel dan para imam dewa Bel. Kitab Tambahan Daniel 14 ayat 1 hingga 22. Raja Astiages dimakamkan pada nenek moyangnya dan Koreshi, orang Persia, mengambil alih kerajaannya. Adapun Daniel adalah seorang yang tetap tinggal pada raja, dan tiada seorang pun dari antara kawan-kawannya yang begitu dihormati seperti Daniel. Orang-orang Babel mempunyai sebuah berhala, Bel namanya. Untuk keperluannya setiap hari dibiayai 12 gantang peti gandum, 40 ekor domba, dan 6 takaran air anggur. Raja pun memuja berhala itu dan tiap-tiap hari pergi menyembahnya. Tetapi Daniel tetap menyembah Allahnya sendiri. Maka dari itu berkatalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak menyembah Bel?" Sahut Daniel, "Karena hamba tidak memuja berhala-berhala buatan tangan manusia, melainkan Allah yang hidup, yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang mempunyai kuasa atas segala makhluk." Kata raja kepadanya, "Jadi Bel tidak kau anggap Allah yang hidup? Tidakkah kau lihat betapa banyaknya yang dimakan dan diminum olehnya setiap hari?" Tetapi Daniel tertawa, katanya, "Jangan sampai keliru, Sri Baginda. Di bagian dalam berhala itu dari tanah liat saja, dan di bagian luar dari perunggu. Belum pernahlah ia makan atau minum apa-apa." Dengan geramnya raja pun lalu memanggil para imamnya, dan berkatalah ia kepada mereka, "Jika kamu tidak mengatakan kepadaku siapa yang memakan sajian itu, maka kamulah yang akan mati. Tetapi jika kamu membuktikan bahwa Bel sungguh makan habis semuanya itu, niscaya Daniel lah yang akan mati, sebab ia telah menghujat Bel." Kata Daniel kepada raja, "Jadilah seperti yang dikatakan Baginda." Adapun para imam Bel itu adalah 70 orang jumlahnya, belum terhitung istri-istri dan anak-anak mereka. Ketika raja bersama dengan Daniel datang ke kuil Bel, berkatalah para imam Bel, "Lihatlah Sri Baginda, kami akan keluar. Biarlah Baginda sendiri menyajikan makanan itu dan menaruh air anggur bercampur, kemudian menutup pintu serta memateraikannya dengan cincin materai Baginda. Jika besok pagi-pagi, apabila Baginda datang lagi, Baginda tidak mendapat bahwa semuanya itu dimakan habis oleh Bel, maka kamilah yang mati. Sebaliknya, jika sudah habis semua, maka ternyatalah Daniel berbohong tentang kami." Para imam itu merasa sombong,
sebab oleh mereka telah dibuat pintu masuk tersembunyi di bawah meja korban. Lewat pintu itu mereka biasa masuk ke dalam kuil itu untuk mengambil segala-galanya. Setelah para imam keluar, raja menyajikan makanan bagi Bel. Tetapi Daniel menyuruh bujang-bujangnya mengambil abu dan menaburi seluruh kuil itu dengannya. Hanya rajalah yang menjadi saksi. Kemudian keluarlah mereka. Pintu kuil ditutup dan dimateraikan dengan cincin materai raja. Lalu pergilah mereka. Malam-malam datanglah para imam dengan istri-istri dan anak-anak mereka seperti biasa, dan semuanya dimakan dan diminum habis oleh mereka. Pagi-pagi benar datanglah raja dan Daniel sertanya. Kata raja, "Masih utuhkah materai itu?" Sahut Daniel, "Masih utuh, Sri Baginda." Segera setelah raja itu membuka pintu dan menengok ke meja itu, berserulah ia dengan suara nyaring, "Besarlah engkau, ya Bel, padamu tidak ada tipu daya sama sekali." Tetapi Daniel tertawa. Raja dicegahnya masuk ke dalam, lalu ia berkata, "Lihatlah lantai itu dan periksalah jejak-jejak siapakah itu." Sahut raja, "Kulihat jejak-jejak orang laki-laki, perempuan dan anak-anak." Maka murkalah raja dan disuruhnya ambil para imam bersama dengan istri-istri dan anak-anak mereka. Mereka pun lalu menunjukkan kepada raja pintu rahasia yang biasa telah mereka lalui untuk masuk dan makan habis apa yang ditaruh di atas meja korban itu. Kemudian raja menyuruh bunuh mereka semua. Bel diserahkannya kepada Daniel yang meruntuhkan Bel serta tempat sucinya. Daniel membunuh naga Babel. Bacaan dari kitab Tambahan Daniel 14 ayat 23 hingga 42. Ada seekor naga besar yang dipuja-puja oleh orang-orang Babel. Maka raja berkata kepada Daniel, "Tentang dia ini tidak dapat kau katakan bahwa ia bukan Allah yang hidup. Jadi sembahlah dia." Jawab Daniel, "Tuhan Allahkulah yang kusembah, sebab dia adalah Allah yang hidup. Sri Baginda, berikanlah wenang kepada hamba, maka naga itu akan hamba bunuh tanpa pedang atau tongkat." Sahut raja, "Baiklah, wenang itu kuberikan kepadamu." Lalu Daniel mengambil gala-gala, lemak dan rambut, direbusnya bersama-sama, dibuatnya menjadi bulatan, lalu disuapkannya ke dalam moncong naga itu. Semua dimakan habis oleh naga itu, sehingga ia pecah. Kemudian kata Daniel, "Lihatlah sekarang pujaan kamu." Mendengar hal itu, beranglah orang-orang Babel dengan hebatnya. Mereka memberontak melawan raja dengan berkata, "Raja masuk Yahudi, Bel telah diruntuhkannya, naga itu sudah dibunuhnya, dan para imam dibantainya." Maka
mereka menghadap raja dan berkata, "Serahkanlah Daniel kepada kami. Jika tidak, niscaya kami bunuhlah Baginda dan seisi rumah Baginda." Melihat bahwa sangat didesak oleh mereka, maka terpaksa raja menyerahkan Daniel kepada mereka. Daniel dilemparkan oleh mereka ke dalam gua singa, tempat ia tinggal 6 hari lamanya. Dalam gua itu ada 7 ekor singa yang setiap hari diberi makan 2 bangkai dan 2 ekor domba. Tetapi waktu itu tidak diberi apa-apa, supaya binatang-binatang itu menelan Daniel. Pada waktu itu, di Yudea ada Nabi Habakuk. Ia telah memasak bubur dan memecah-mecahkan beberapa potong roti di dalam batil. Ia sedang berjalan menuju ladang untuk mengantarkannya kepada para penyabit. Tetapi berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Habakuk, "Bawalah makanan yang ada padamu itu ke Babel, kepada Daniel di gua singa." Sahut Habakuk, "Tuanku, Babel belum pernah kulihat, dan gua itu pun tidak kukenal pula." Lalu malaikat Tuhan itu memegang dia pada ubun-ubunnya, diangkatnya dia pada rambutnya, dan dipindahkannya dengan secepat angin ke Babel di atas gua itu. Maka berserulah Habakuk, "Daniel, Daniel, ambillah makanan yang dikirim kepadamu oleh Allah." Daniel berkata, "Ya Allah, Engkau sungguh ingat kepadaku. Belum pernahlah Engkau meninggalkan mereka yang cinta kepadamu." Kemudian Daniel bangkit dan makan. Pada ketika itu juga Habakuk dikembalikan oleh malaikat Tuhan ke tempatnya. Pada hari ke-7 datanglah raja untuk meratapi Daniel. Ia tiba di gua itu, melihat ke dalam, dan tampaklah Daniel duduk di situ. Dengan suara nyaring, raja berseru, "Besarlah Engkau ya Tuhan, Allah Daniel, dan tiada yang lain kecuali Engkau." Maka disuruhnya tarik Daniel dari gua itu dan lemparkan para perancang kebinasaannya ke dalam gua itu. Seketika itu juga mereka dicaplok semua di depan mata raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.